Shalom, selamat pagi. Mari saya mengajak setiap kita pagi hari ini mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama datang di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, pagi yang Kau ciptakan bagi kami. Dan bawa pagi hari ini untuk kami menaikkan korban syukur dan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan bersama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur.
syukur kepadamu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan segenap keberadaan kami. Ku bersyukur, ku bersyukur atas segala rahmat-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur buat karya-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih setia-Mu untuk selamanya. Kinaralamo, kinenaralanalamalaya sandideralamo, kiralamalamaramal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 am, shidererenaralamo, shiralabalam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 . Terima kasih Bapa. Ini korban kami pagi hari ini. Kami bawa di hadapan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap keberadaan kami. Biarlah apa yang kami bawa pagi ini menyukakan akan hati Tuhan. Nanti bahasanya Tuhan, setiap kami rindu untuk mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi tanah hati kami, agar kami dimampukan untuk menangkap yang menjadi pesan Tuhan buat hidup kami. Terlebih lagi beri pengertian atas kami dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa di tempat yang maha tinggi penuhkan atas hamba-Mu. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku kekasih. Kita boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah hanya hadirat Tuhan yang datang untuk memenuhi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberi judul di dalam perenungan ini adalah kemenangan yang tak tertandingi. Sekali lagi, kemenangan yang tak tertandingi. Nah, sebuah kemenangan itu mesti mengalahkan dengan kekalahan. Nah, kekalahan-kekalahan atau kerusakan-kerusakan atau ketidakberhasilan itu ada dalam dunia ini. Nah, kerusakan boleh saya katakan itu dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Tuhan di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan itu rusak. Maka dosa sudah merusak kehidupan manusia. Dosa sudah melingkupi hidup manusia. Maka satu contoh tentang kerusakan manusia yaitu dari contoh tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu Hizkia. Hizkia itu adalah mengandalkan manusia dan melupakan Tuhan karena kekayaannya, karena hartanya. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki harta yang begitu melimpah, yang itu semua adalah dari Tuhan. Maka Hizkia ini pamer harta kepada utusan Babil, dan waktu itu sudah ditegur oleh Nabi Yesaya
di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Kerusakan jatuh di dalam dosa karena mengagungkan hartanya, karena mengandalkan harta kekayaannya, malah justru melebihi itu memamerkan harta kekayaannya kepada utusan Babel. Itu kerusakan dosa Hizkia. Lah, saudaraku, melalui sebuah contoh dari perjanjian lama bahwa kerusakan itu nyata-nyata terjadi. Benarkah itu merupakan dosa? Mengapa Hizkia jatuh ke dalam dosa? Mengapa manusia jatuh ke dalam dunia, ke dalam dosa di dunia ini? Mengapa orang-orang justru menyukai dosa? Semua itu karena hanya keinginan daging. Keinginan daging untuk menguasai harta kekayaan. Keinginan daging untuk menumpuk harta. Keinginan daging untuk berlomba-lomba untuk memenangkan di dalam perekonomian. Nah, saudaraku, memang harta itu penting. Perekonomian itu penting. Tetapi bukanlah segala-galanya. Ingat, itu adalah berkat Tuhan. Maka bagaimana kerusakan manusia, dosa-dosa manusia itu dapat terkalahkan, dapat termenangkan, yang tak tertandingi, sehingga hidup ini dipenuhi dengan sebuah kemenangan. Ada sebuah restorasi hidup yang penuh dengan kemenangan, yaitu dapat mengalahkan kerusakan dunia, mengalahkan dosa yang setiap saat, setiap kali hinggap di dalam kehidupan manusia. Entah itu status, entah itu harta, entah apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, kerusakan. Nah, bagaimana kita ini dapat mengalahkannya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam Roma 5 pasal 10 dan 11. Pasal 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. 11, dan bukan dengan itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ayat yang 10. Ketika kita masih berseteru, artinya kita ini masih dalam kerusakan, kita ini masih dalam jatuh ke dalam dosa, kita ini masih cinta dengan dosa. Ingat, Tuhan mengasihi, Tuhan turun, Tuhan dengan tulusnya mengasihi, Tuhan tidak tegakan. Maka di sana dikatakan dalam ayat 10, diperdamaikan dengan Allah. Allah tidak berkenan kalau orang-orang itu jatuh ke dalam dosa, kalau umatnya itu jatuh dalam dosa, maka Allah berkenan dengan cintanya yang tulus memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi hanya Allah sendiri yang turun di dalam kematiannya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Sudah ada perdamaian melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, melalui penyalipannya. Kita diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Imani saudara, kemenangan yang tak tertandingi, karena
Allah memperdamaikan dengan kematian anaknya. Ayat yang ke-11, dan bukan dengan itu saja, kita malah berarti dilebihkan, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Jadi dilebihkan, sudah menang, dilebihkan, ditambah. Beli sesuatu diberi bonus, beli rumah diberi bonus, seisi rumah ada meja, kursi, almari diberikan. Ini bonus. Jadi di dalam ayat 11 melebihi dari itu semua. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah dalam Allah. Ada sukacita di dalam Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Sudah menang yang tak tertandingi, ditambah bonus, kita diperdamaikan, kita bermegah, kita beroleh sukacita di dalam Tuhan. Ini catat baik-baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bonus kemenangan yang tak tertandingi, kemenangan yang luar biasa. Sehingga setiap orang percaya hanya beroleh kemenangan yang tak tertandingi daripada Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sekarang ini kita dalam pertandingan, yaitu bagaimana mengalahkan dengan kerusakan di dalam hidup kita, sehingga kita memenangkan satu kemenangan yang tak tertandingi. Apakah jika sudah mendapatkan kasih karunia yang seperti itu tadi, di dalam kematian Tuhan Yesus, diperdamaikan penuh dengan sukacita, bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita hanya diam, tidak melakukan apa-apa, kemudian kita hanya menang saja, tidak melakukan apa-apa, kita dapat karunia. Oh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bertindak secara dinamis, kita bertindak secara terus menerus, kita meresponnya secara terus menerus, tidak henti-hentinya, tetap berbuat baik, tetap harus dapat mengalahkan dosa. Maka Filipi 2 ayat 12 di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Berarti keselamatan, karunia Allah, kemenangan yang tak tertandingi. Bukan kemudian kita diam, biarlah Allah yang bertindak, tetapi kita diam saja. Tetapi kita responi, kita benar-benar lakukan. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Walaupun di ayat yang tadi sudah dikatakan bahwa melalui kematian anaknya kita boleh diperdamaikan. Bahkan lebih daripada itu ialah kita boleh bermegah di dalam Allah. Oleh sebab itu pegang teguh dan lakukan respon yang tidak henti-hentinya sampai Maranatha, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita tetap mempertahankan, melakukan bahwa karunia yang diberikan oleh Tuhan, kita respon dengan tindakan-tindakan yang benar, tindakan-tindakan yang merusak hidup kita, kita kalahkan sehingga kita memenangkan dengan sesuatu yang hebat, menang yang tak tertandingi. Berbahagialah saudara-saudaraku semua yang pagi hari ini boleh merasakan kasih Tuhan, menang tak tertandingi. Itu merupakan satu hal bagi komitmen kita bersama untuk tetap pegang teguh bahwa kasih karunia itu tidak kita diamkan saja, tetapi kita respon. Tuhan memberkati saudara dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih Engkau sudah nyatakan bahwa kami memperoleh kemenangan yang tak tertandingi daripada-Mu. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan kesempatan ini kami
berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami dipimpin oleh Tuhan. Karyamu yang agung memimpin pemerintahan dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan sampai pada kepala daerah yang ada di bawah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin.